nyanyi luar biasa Yesusku baik. Hari ini Kakak Gita akan mengajak adik-adik untuk sekolah minggu online. Kita nyanyi sama-sama yuk satu pujian, jangan lelah. Kita berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Walaupun kita masih di rumah aja, kita mau semangat adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, semakin semangat kita mau berdiri dong adik-adik. Gerakannya ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sebelum masuk firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami mau sekolah minggu, Tuhan yang berkati kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman Tuhan, sehingga apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan menjadi pelita di hidup kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam kasih Christopher mengucapkan tablan tertulis di Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Terima kasih, amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Tuhan memberkati. Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Terima kasih. Dia
Dia yang memuaskan hasratmu dengan dan kebaikan. dan Hore! Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada Raja Burung Raja Wali. Amin. Dia yang muatan adamu dan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Pada saat ini aku akan menyampaikan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Dan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih. Salam kakak, ini ayat hafalan saya. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Terima kasih. Shalom, Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Shalom, terima kasih. Shalom. Saya akan menyebutkan ayat hafalan Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Hingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih. Salam Kak, nama saya Pita Septiana Sinurat. Mau hafalan dari sekolah minggu. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Terima kasih. Shalom, nama saya Elizabeth Yuliana Smarbata. Saya kelas Lukas, saya hafalan Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Terima kasih. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Mazmur 103 ayat 5. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin.
Mazmur 103 ayat 5, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, bertemu lagi dengan Kakak Feby. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Rajin Menabung. Nats Alkitab yang akan kita baca pada hari ini diambil dari Kejadian 41 ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-57. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami boleh bersatu bersekutu untuk sepakat mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, hati kami, telinga kami, tubuh kami untuk tetap fokus mendengarkan firman-Mu dengan baik agar firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, tadi kakak udah bilang ke adik-adik kalau judul yang akan kita dengarkan firman Tuhannya adalah tentang rajin menabung. Ya, kakak punya sebuah cerita tentang cerita Alkitab. Kakak mau menceritakan seorang tokoh bernama Yusuf. Ya, adik-adik pasti sudah sangat kenal dengan tokoh yang bernama Yusuf. Jadi, pada zaman dahulu kala, Yusuf ini sedang berada di penjara. Dan 2 tahun lamanya ia tidak diingat oleh juru minuman ya. Jadi di zaman dahulu kala ada juru minum raja dan juru minum ini tidak mengingat Yusuf sama sekali. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi. Ya, adik-adik juga pasti pernah bermimpi ya. Waktu adik-adik sedang tertidur, adik-adik bermimpi, entah mimpinya itu menyenangkan atau mimpinya itu menyeramkan ya. Kadang-kadang mimpi itu bisa berubah-ubah situasi dan kondisinya. Namun pada zaman dahulu itu Raja Fir'aun mimpinya sangat aneh adik-adik. Ia bahkan bingung apa ya kira-kira arti dari mimpi tersebut. Nah, jadi dulu itu Raja Fir'aun bermimpi ada 7 ekor lembu yang gendut-gendut ya, lembu yang gemuk badannya. Dan ada juga 7 ekor lembu yang kurus-kurus badannya, yang jarang makan. Nah, setelah itu 7 ekor lembu yang kurus-kurus ya, yang kecil-kecil ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk. Nah, pada hari berikutnya, Raja Fir'aun bermimpi lagi adik-adik. Ada sebuah tangkai gandum dan di tangkai gandum itu ada bulir-bulir ya, ada 7 bulir gandum. Nah, di 7 bulir gandum ini tuh ada yang gemuk-gemuk, ada juga yang 7 bulir yang kurus-kurus. Namun sama seperti lembu tadi ya, 7 bulir gandum yang kurus-kurus ini memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Raja Fir'aun mulai kebingungan, apa sih maksudnya? Kok kayaknya mimpinya mirip-mirip? Nah, setelah itu ia ingin supaya ahli-ahli mimpi yang pada zaman dahulu kala itu dapat menafsirkan mimpinya. Jadi dia memanggil semua orang-orang pintar ya, orang-orang yang ahli dalam menafsirkan mimpi atau dalam mengartikan mimpi untuk datang. Mereka datang namun tak seorang pun dapat mengartikan mimpi Raja Fir'aun tersebut. Lalu juru minuman yang tadi ada di kerajaan itu, juru minuman itu teringat akan seseorang bernama Yusuf yang sedang ada di dalam penjara. Ia teringat, oh ada satu orang bernama Yusuf. Ia mungkin dapat mengartikan apa mimpi dari Raja Fir'aun. Akhirnya dipanggillah, Yusuf, mari datang. Nah, akhirnya Yusuf datang, lalu ia diberitahu oleh raja tentang mimpi Raja Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun menceritakan kembali apa mimpi yang ia alami pada saat ia tidur, tentang 7 lembu dan 7 bulir gandum. Lalu Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Allah. Ia adalah orang yang bijaksana dan penuh hikmat dari Allah. Jadi pada saat itu Yusuf berhasil untuk menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Ia berkata dengan hikmat yang penuh dari Allah bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan
Namun setelah itu akan datang 7 tahun kelaparan di bangsa Mesir. Nah, Raja Fir'aun itu heran-heran. Wah, hebat ternyata dia bisa menafsirkan apa arti mimpi Raja Fir'aun. Lalu ia berkata, ia akan menjadikan Yusuf adalah orang yang bijaksana ya untuk memimpin agar bangsa Mesir ini dapat mengatasi kelaparan yang akan datang nanti ya. Jadi kita ulangi ya, tadi akan ada datang 7 tahun kelimpahan. Kelimpahan ini artinya mereka itu akan banyak hasil panennya, ternaknya akan gendut-gendut, terus ladangnya semuanya, sawahnya itu makmur, berbuah pohon-pohonnya. Namun setelah 7 tahun itu akan datang kelaparan. Jadi ladangnya itu tidak akan berbuah lagi, sawahnya itu tidak akan ada padi, dan ternak-ternaknya kurus-kurus karena tidak bisa makan. Lalu ia memerintahkan harus ada orang yang bijaksana, dan Yusuf terpanggil untuk menjadi orang yang memimpin ke bangsa Mesir itu untuk mengatasi kelaparan yang akan datang. Ia dengan bijaksana dan penuh hikmat dari Allah, ia bilang bahwa kita harus mengumpulkan gandum, kita harus mengumpulkan bahan-bahan makanan yang dapat kita gunakan nanti saat kelaparan. Jadi saat kelimpahan itu, ketika dia masih banyak hasil ternak, hasil sawah, hasil ladangnya, ia mengumpulkan sedikit demi sedikit ya sampai jadi banyak. Jadi ketika nanti datang kelaparan, ia tidak akan kelaparan lagi. Itu yang ia gunakan untuk mengatasi kelaparan. Nah, sama seperti kita. Ketika kita punya uang berlebih atau kita punya makanan berlebih, kita sebaiknya harus menabung. Menabung itu apa sih adik-adik? Ya, menabung itu adalah menyisihkan sedikit harta yang kita miliki ya. Tentu tabungan kita itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi misalkan nih kakak Feby, hari ini uang jajan kakak Feby 5.000, kakak mau nabung 1.000 hari ini, besok 1.000 lagi sampai seterusnya, supaya nanti di masa depan, di masa yang akan datang, kakak Feby punya tabungan. Mungkin tabungan yang kakak Feby tabung itu bisa digunakan untuk membeli buku di semester depan, atau mungkin kakak Feby pengen jalan-jalan, boleh juga ya adik-adik menabung untuk jalan-jalan bersama keluarga. Atau misalkan kita udah mendekati Natal, kita bisa menabung sedikit demi sedikit untuk membeli baju baru misalkan. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk selalu berhemat ya. Ketika kita memiliki uang berlebih atau harta yang berlebih, kita harus berhemat. Namun tidak hanya harta, kita juga harus menabung kebaikan. Kita harus menabung kebaikan karena Tuhan itu menginginkan kita memiliki kebaikan yang banyak ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kebaikan itu dapat kita salurkan juga kepada orang-orang sekitar kita. Jadi bukan hanya harta ya kita tabungnya ya adik-adik, namun kebaikan yang kita tiru atau kita contoh dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk selalu menabung ya. Menabung dengan rutin dan teratur. Begitu adik-adik. Nah, setelah ini kita akan melipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar, kami mau rajin menabung Tuhan. Bukan hanya menabung harta, namun juga kami mau menabung kebaikan Tuhan. Kami mau memiliki kepribadian yang sama seperti Engkau ya Tuhan Yesus, agar kehidupan kami boleh semakin damai dan sukacita penuh yang berasal daripada Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ekonomi keluarga kami Tuhan, berkati Tuhan kedua orang tua kami dan saudara-saudara kami, berkati juga studi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bye.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kakak Devi mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan kita akan membawa satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 439 dengan judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ayo kita bangkit berdiri adik-adik ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah online kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Berterima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini, di mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kita bisa beribadah sekolah minggu Tuhan. Dan ibadah sekolah minggu ini Tuhan masih online, namun kami tetap bersuka cita Tuhan. Kiranya Tuhan puji-pujian yang kami berikan pada hari ini itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk firman-Mu pada hari ini. Berterima kasih Tuhan untuk kakak sekolah minggu yang sudah membawakan firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan bisa kami selalu ingat Tuhan firman-Mu hari ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan juga Tuhan kami tidak lupa mau menyerahkan kehidupan kami satu minggu ke depan, di mana Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami, kiranya itu semua bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kumpulkan kami semua pada minggu depan dengan hati yang penuh kerinduan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan juga dengan hati yang sukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya ibadah kami pada hari ini itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Jangan lupa untuk hafalkan ayat hafalan yang dikasih kakak sekolah minggu. Dadah!